Bapak Presiden Prabowo Subianto. Bapak tolong dengar suara kecil saya ini. Jelas, saya takut. Saya juga ragu untuk berbicara seperti ini. Tetapi saya akan tegaskan, saya tidak dalam posisi untuk melawan, tidak berada dalam posisi untuk mengkritisi. Cap sebagai salah satu yang memberi pengaruh terhadap politik pada saat ini. Saya hanya ingin berada di posisi memberikan data untuk Bapak, memberitahu Bapak sebenarnya apa yang Bapak pimpin, dan memberitahu Bapak juga sekuat apa tangan Bapak sebenarnya pada saat ini jika Bapak ingin. Saya akan memulainya dengan pernyataan bahwa Cina pada saat ini tentu saja bekerja sama dengan Indonesia untuk membangun kemajuan bersama, terutama dalam ekstraksi nikel. Sekarang berusaha untuk membuat keajaiban, merubah gurun menjadi hutan, penghijauan gurun. Did you know China is growing a massive forest in the desert? It can be seen from space. Agriculture, infrastructure, and millions of lives. For China, a nation with ambitious economic and ecological goals, letting the desert spread unchecked was never an option. By 2023, began one of the most audacious environmental projects in history, poplar forest. The green. Over the past 46 years, more than 30 million hectares of trees were planted nationwide under this program. Poplar forests on the desert's northern rim are now being rejuvenated by harnessing critics of China's Great Green Wall caution that scale does not guarantee success. Many planted. Negara sebesar Cina, negara yang memiliki pengaruh sebesar Cina, negara yang memiliki teknologi semaju Cina, berpikir hanya untuk sekedar menghijaukan gurun. Apa kita tidak bertanya kenapa Cina berusaha begitu keras hanya untuk membuat hutan? Gurun yang dulu gersang menjadi lebat dengan warna hijau. Apakah ini hanya sekedar tentang alam? Saya rasa tidak. Apakah ini kecintaan terhadap alam? Saya rasa tidak. Dari ini, bagi saya, pendapat saya adalah mereka telah tahu seberapa besar posisi mereka jika memiliki hutan. Mereka juga tahu seberapa kuat posisi geopolitik mereka ketika berbicara didasarkan oleh hutan. Mereka juga tahu seberapa kuat posisi mereka di dalam keinginan mereka untuk memimpin planet bumi karena hutan yang sementara mereka bangun pada saat ini. Ya, itu adalah narasi besarnya. Terdengar hanya sekedar imajinasi liar dari saya. Tidak, Pak. Karena mereka benar-benar negara yang sementara berpikir untuk menguasai dunia, lebih berkuasa daripada Amerika. Kenapa di saat mereka perang seintens itu hanya untuk memperebutkan kekuasaan ini, mereka lebih memilih membuang uang mereka ke pembuatan hutan di jelas-jelas di area yang benar-benar tidak mungkin tumbuh pohon satupun. Kenapa mereka mau membuang biaya sebesar itu? Apa yang akan mereka dapatkan dari pengorbanan sebesar itu? Rocky Gerung tidak sementara bermain logika ketika berbicara the rulers rules. Mereka ingin menjadi itu. China ingin menjadi itu di planet ini. Bukan tentang negara, Bapak, tapi ini tentang bumi. Planet yang sementara kita injak, planet yang sementara kita tinggali. Mereka ingin menjadi pemimpin dari itu dengan hutan seluas gurun itu. Ironisnya, di saat yang bersamaan mereka menggali tanah bumi pertiwi, merusak pola pikir kita dengan baterai, energi terbarukan. Itu terdengar sangat menjanjikan. Cina tidak bisa mengganggu Kongo. Cina juga tidak bisa mengganggu Amazon. Satu-satunya yang dapat mereka ganggu adalah Indonesia. Lalu kenapa Indonesia? Lalu apa pentingnya Indonesia bagi mereka sebenarnya? Musuh terbesar itu bukan lagi Amerika, Bapak. Paling berkuasa seharusnya pada saat ini adalah NKRI. Ya,
Kembali, ini terdengar hiperbola, tetapi itulah kenyataannya. Indonesia memiliki posisi paling strategis dari 3 negara yang telah saya sebutkan, Brazil, Kongo, dan Indonesia. Indonesia lebih stabil dalam politik daripada Brazil, dan Indonesia tidak dapat dikatakan lebih baik daripada Kongo, tetapi kita masih mementingkan HAM. Kita masih adalah mementingkan HAM dan tidak segila penambangan di Kongo. Lalu kenapa itu menjadi titik strategis bagi Indonesia? Kita diperhitungkan di G20. Kita juga diperhitungkan ketika berbicara di meja PBB. Karena apa? Kenapa seakan dunia menghargai Indonesia? Kenapa negara-negara lain yang mengetahui sejarah Indonesia sangat menghargai masyarakat Indonesia? Dan kenapa Amerika pernah mengharapkan Indonesia akan menjadi pesaing mereka di masa depan? Sadarilah Bapak bahwa memang di tangan Bapak pada saat ini, di tangan Presiden Indonesia saat ini adalah penentu bagi bumi selanjutnya. Hancur atau bertahannya bumi ada di tangan Indonesia. Ada di ujung perintah Bapak. Menakutkan itulah Indonesia bagi dunia. Kita bisa menjadi penentu kemana arah bumi. Apakah Homo sapiens punah atau berlanjut, itu tergantung dari keputusan Bapak. Iya, semua itu ada di tangan Bapak. Dan pahamilah Bapak Presiden Prabowo Subianto, dengan hormat saya menyebutkan nama Bapak dan memohon kepada Bapak, Indonesia ada di ambang keputusan besar. Apakah kita akan menjadi negara pemimpin bumi atau menjadi negara yang disalahkan atas kehancuran bumi? Atau saya akan berbicara